hari ini tanggal 18 Desember tahun 2024 kami panitia seleksi melalui mekanisme pengangkatan atau jalur kursi otsus telah melaksanakan tahapan yang pertama, yaitu sosialisasi terkait dengan tahapan perekrutan calon DPRK. Lalu kami sampaikan kepada semua peserta atau calon melalui jalur mekanisme pengangkatan untuk Kabupaten Lanijaya. Kami memanggil semua masyarakat Lanijaya, intelektual, tokoh-tokoh masyarakat yang ingin berpartisipasi dalam hal pencalonan. Kami mengundang dan mengimbau kepada kita semua sekalian bahwa kami akan melaksanakan perekrutan nanti di tanggal 6. Jadi mulai dari tanggal 18 sampai dengan tanggal 6 Januari 2025 itu kami memberikan kesempatan untuk mempersiapkan semua berkas kelengkapan secara formal atau secara itu untuk dipersiapkan supaya tanggal 6 sampai dengan tanggal 9 itu teman-teman bisa mendaftarkan diri atau menyerahkan berkas-berkas dokumen kelengkapan itu kepada kami sekalian. Tapi tempat untuk kami kasih kesempatan atau pemberitahuan bahwa tempat untuk pengumpulan berkas itu tetap di Sekretariat Kesbangpol atau Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lanijaya. Mungkin itu yang kita bisa dapat sampaikan. Nanti hal-hal lain yang kurang-kurang terkait dengan syarat-syarat nanti mohon dikoordinasikan ke Sekretariat di Kesbangpol Kabupaten Lanijaya, dan juga kami sekalian, kami tim sel panitia seleksi untuk Kabupaten Lanijaya mohon koordinasi dengan kami supaya kita bekerja sama kolaborasi untuk mempersiapkan semua berkas yang diperlukan. Jadi untuk diketahui bahwa kami akan bekerja kurang lebih 3 bulan sampai di Februari. Jadi kami mengundang semua putra putri terbaik untuk mau mengisi kursi DPRK, silakan mendaftarkan diri dan mempersiapkan diri, mempersiapkan semua berkas untuk mendaftarkan diri pada tanggal 6 Januari. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat Natal. Wah. Hadapi saat ini, jadi kita sama-sama memaklumi dan sama-sama bisa menyesuaikan dengan situasi dan keadaan yang saat ini. Tapi ini juga saya kira bagian dari bagaimana kita juga menciptakan rasa aman di kita punya negeri dan kita punya tanah sendiri. Oleh sebab itu, dengan melihat dinamika yang saat ada ini juga dengan tahapan-tahapan yang diagendakan oleh negara terkait dengan mekanisme pengangkatan atau kursi ini juga harus jalan dan tahapannya sedang jalan. Dan kami dipercayakan untuk mengurus ataupun merekrut teman-teman yang melalui mekanisme pengangkatan atau kursi pengangkatan. Oleh sebab itu saya memperkenalkan diri saya Ahmad Pugoya, anak Lanijaya juga, melalui unsur perwakilan provinsi. Terus Pak Tarwi Kiwo sebagai, saya perkenalkan dulu, Pak Tarwi Kiwo sebagai pansel dari unsur dari kabupaten. Terus dari adat Ibu Erewakur, terus Pak Yohanes Ibu Yohanes Tabuni sebagai unsur akademisi, dan juga ada Ibu Bokorsyo dari unsur kejaksaan. Kami 55 akan bersama-sama dengan masyarakat dan juga pemerintah Kabupaten Lanijaya untuk merekrut kursi otsus atau kursi melalui mekanisme pengangkatan. Kurang lebih 3 bulan kerja sampai di Februari. Oleh sebab itu yang saya bisa jelaskan. Lalu yang berikut adalah harapan kami mungkin dengan ini supaya teman-teman ini, yang pertama kita menyampaikan pengumuman yang bisa kami menyampaikan untuk kursi pengangkatan, tetap tahapannya mulai dari sosialisasi yang hari ini kita laksanakan. Nanti lebih jelasnya terkait dengan tanggal terus waktu akan disampaikan oleh kita pansel. Minta maaf, saya harus perkenalkan Ibu Ere sebagai ketua, saya anggota, Pak Tarwi anggota, nanti Pak Sekretaris Yohanes Tabuni sebagai sekretaris. Jadi pada kesempatan ini saya lanjutkan langsung, saya memberikan kesempatan kepada
dalam hal ini pemerintah daerah Kabupaten Lanijaya, pemerintah Pak Asisten yang memberikan waktu dan tempat. Terima kasih. Kita berikan kemudahan bagi Tuhan. Bapak Bupati ada di sini. Kemarin baru bergeser ke Menaker. Ada urusan dinas, ada konsultasi dengan PJ Gubernur Provinsi Papua dengan tim seleksi DPRK Kabupaten Lanijaya. Duduk kita untuk kita diskusi seperti apa kegiatan ini dapat dilaksanakan, mekanismenya, teknisnya, pendaftaran seperti apa, persyaratan seperti apa, terus kapan pendaftaran, itu nanti sebentar kita dengar. Saya tidak banyak mau sampaikan itu. 1 tahun atau 15 tahun itu ada kita kenal dengan MRP. Terus sekarang baru mau lahir lagi DPRK. Munculnya kursi MRP di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten itu akibat dari terbentuknya atau lahirnya Otsus Papua, mulai dari Undang-Undang Nomor 1 tahun 2001, terus ada perubahan lagi Undang-Undang Nomor 1 yang kedua itu, dan sekarang angkatan kursi ada angkatan kursi lagi DPRK ya. Itu dari terbentuknya undang-undang itu. Lalu kenapa terbentuknya Undang-Undang Nomor 1 tahun 2021 itu juga kita semua, pemerintah juga kita sudah tahu, masyarakat juga sudah tahu ya, itu kenapa lahirnya kursi Otsus Papua itu akibat dari sesuatu yang terjadi pada waktu itu tahun 2000 dan lahirlah DPRK itu, MRP, sehingga saya tidak banyak bicara tentang substansi yang lebih jauh lagi. Nanti sesudah terbentuk baru tugas fungsi MRP seperti apa mereka sudah melakukan. Terus DPRK ini tugas fungsi dari DPRK, tugasnya seperti apa akan dilaksanakan atau dilakukan, sehingga intinya pemerintah pusat inginkan supaya kita diberi Otsus itu suatu kewenangan yang luas dan kewenangan yang luar biasa untuk rakyat Papua itu merdeka dalam hal ekonomi. Merdeka dalam hal ekonomi itu sudah tidak rahasia lagi, karena pada saat itu seluruh masyarakat mereka minta sesuatu dari pemerintah pusat, mereka berikan pada kita untuk harus rakyat Papua merdeka dalam ekonomi. Jadi ekonomi sekarang seperti apa, dana Otsus seperti apa, itu bagian tugas sedikit fungsi tugas dari MRP yang harus kawal di dalam menentukan anggaran pendapatan anggaran di tingkat kabupaten maupun di tingkat provinsi. Banyak karena Otsus itu banyak dipakai di dalam ego sektoral, sehingga seperti pemerintah pusat kalau inginkan seperti apa banyak dinilai gagal, sehingga dua lembaga ini MRP maupun kursi DPRK yang baru kita bentuk ini itu harus kawal seperti apa bantuan pemerintah pusat dilakukan, agar perasaan masyarakat itu Papua seperti apa, itu nanti sesudah dibentuk baru nanti lebih banyak kita akan dibekali ke sana. Jadi saya tidak terlalu banyak mau sampaikan itu, hanya
saya rasa cukup saja. Berikut kami berikan kesempatan kepada Sekretaris Jenderal untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan tahapan-tahapan yang akan kita lalui ke depan untuk bisa sampaikan langsung kepada kita sekalian. Terima kasih waktu dan tempat yang bersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat siang. Yang terhormat Bapak PJ Bupati Kabupaten Lanijaya dalam hal ini yang diwakili oleh Bapak Asisten 1 dan telah hadir bersama kami. Terima kasih. Yang kami hormati Bapak Kapolres beserta kami hormati juga Komandan TNI Kota Dandim pada saat siang ini yang kami cintai. Wah. Pada kesempatan ini saya jelaskan tahapan dan persyaratan yang telah kami susun berdasarkan acuan ya tadi Bapak Asisten sudah jelaskan dasar hukumnya, yaitu peraturan pemerintah nomor 21 ya, tahun 2021 tentang ekonomi khusus serta perubahannya, dan di turunannya lagi peraturan gubernur. Mungkin ada tertuang dalam undangan, mungkin Bapak Ibu sudah lihat. Wujudkan itu seperti Pak Asisten jelaskan. Jadi semua persyaratan ini turunan atau acuannya itu turunan dari aturan-aturan itu, dasar hukumnya. Jadi semua persyaratan yang ada sesuai dengan kesepakatan kami tim. Mulai hari ini ya kita sosialisasi termasuk buka pendaftaran. Tapi sayangnya depan sudah Natal. Jadi secara teknis pendaftar atau mendaftarnya itu 6 Januari tahun 2025 di Sekretariat Kesbangpol. Jadi hari ini kita sosialisasi, berikan pengumuman pembukaan pendaftaran sekalian. Nah, ini yang kita datang sampaikan pada hari ini di Pak Asisten. Walaupun waktu mepet, teman-teman kabupaten lain juga sedang jalan. Di sini terima kasih walaupun kondisi baru kita kondisi keamanan yang tidak kondusif beberapa waktu lalu, namun Bapak Ibu tetap setia menjalankan tugas dan terima kami dalam rangka menyukseskan agenda pemerintah ini. Karena kita ditekan dengan aturan dan time schedule yang ditetapkan dalam peraturan surat keputusan gubernur bahwa ada batas waktu kami tim sel kerja. Jadi terima kasih. Sambil tunggu saya jelaskan sedikit. Jadi seperti itu. Nanti ada tanggal time schedule-nya kita sudah termasuk kita enter dengan belangko atau formulir. Jadi satu paket sebentar terbagi dan kita letakkan di sekretariat. Jadi kapan mendaftar, pengumuman, seleksi administrasi, habis itu jadi beda. Ini prosesnya itu mendaftar, terus kita seleksi berkas. Setelah itu kita umumkan hasil verifikasi berkasnya. Setelah itu yang mereka lolos itu nanti akan tes tertulis. Terus ada tes wawancara lagi. Terus buat makalah lagi. Jadi ya itu semuanya aturan dari aturan yang tadi. Jadi kita tim sel menjalankan tugas apa yang diperintahkan dari aturan. Jadi itu yang nanti dituangkan dalam tahapan atau formulir pendaftaran. Nanti sebentar ini akan dan syarat-syarat yang perlu dipersiapkan oleh para calon DPRK atau DPR melalui mekanisme pengangkatan. Dan kita bisa jelaskan itu seperti itu. Mungkin ada Ibu Ketua yang mau tambahkan. Dengan apa? Masyarakat saya di Lanijaya kini kurang dengan kejadian ini. Kami
dengar kami lihat di sana memang menyerikan, tapi dengan damai yang sudah damaikan baru kami datang. Jadi Bapak-bapak pemerintah, selamat Tuhan selamatkan kami. Terima kasih, itu dari saya mau sampaikan itu. Dari yang kerjakan saya ada di lembaga Majelis Rakyat Papua ini. Dari surat yang tadi jelaskan itu, surat pengunduran diri yang mengundurkan diri dari partai politik juga ada, yang sudah mencalonkan diri itu, aplikasi itu dia jelaskan. Orang yang masuk dalam partai politik lalu mencalonkan diri itu, dia akan temuan di sana. Itu waktu kami bintek, dia jelaskan seperti begitu. Jadi orang yang masuk dalam partai politik lalu mencalonkan diri di PRK itu memang tidak bisa, karena akan temuan di sana. Ada aplikasi. Nah itu satu, keduanya itu surat pernyataan ada satu mengundurkan diri dari kelembagaan itu. Di situ dia bilang ada salah satu pegawai jabatan di lembaga macam ketua lembaga itu, dia mau mencalonkan diri, dia membuatkan surat pernyataan pengunduran diri itu ada poinnya begitu. Jadi itu semuanya meterai 10 meterai buah ini. Jadi kami di sini sesukerjanya nanti sesuai dengan petunjuk yang juknis yang ada. Kami tidak keluar dari itu. Jadi ada yang memikirkan bahwa ini kita punya keluarga yang masuk, kami punya jadi akan ini itu tidak saya sebenarnya saya bisa kami kerja sesuai dengan mungkin ada tema lain atau dari boleh tambahkan. Tambahkan lagi bahwa terkait dengan ini hal-hal yang bersifatnya kurang terkait dengan syarat-syarat. Mulai hari ini kami secara resmi bahwa kami nyatakan tahapan jalur pengangkatan kami umumkan secara resmi sampai di tanggal 6. Oleh sebab itu teman-teman mohon sampaikan kepada saudara-saudara kita atau teman-teman kita yang ingin mau daftar atau ingin bersama-sama untuk masuk dalam seleksi ini, tolong sampaikan bahwa mulai dari hari ini sampai dengan tanggal 6 itu siapkan berkas-berkas, siapkan persyaratan yang perlu dipersiapkan sesuai dengan tadi. Jadi formulir dengan syarat-syarat yang tadi itu kami akan tinggalkan di sekretariat di sini. Jadi teman-teman yang lain yang perlu ambil di sini silakan datang ambil di sini. Tapi yang lain juga kita akan share melalui WA group. Jadi WA group itu silakan print, baru siapkan lagi print baru tulis yang perlu disiapkan, tulis lalu siapkan. Nanti kita akan terima berkas tetap di tanggal 6. Jadi dalam minggu berjalan sampai Natal mohon siapkan persyaratan yang perlu dipersiapkan. Supaya pas begitu tanggal 6 tiba langsung teman-teman tempatnya tetap di sekretariat Kesbangpol untuk teman-teman yang sebagai calon atau peserta untuk mau ikut seleksi silakan langsung daftarkan di sekretariat di Kesbangpol di sini. Itu yang perlu kami tekankan. Lalu yang berikut mungkin itu yang tujuan dan agenda yang kami mau sosialisasikan yang kami perlu laksanakan hari ini telah selesai kami laksanakan. Mulai hari ini juga mungkin di semua media kami akan sampaikan di RRI atau di mana kami akan sampaikan terkait dengan tahapan tanggal dan semua yang lain-lain kami akan sampaikan. Dan atas nama kami Timsel menyampaikan terima kasih sekali lagi untuk partisipasi kehadiran pada kesempatan ini atas semua kita semua yang bisa hadir bersama-sama saat ini untuk mendengarkan semua tahapan yang sedang berjalan hari ini. Terima kasih, itu yang bisa kita sampaikan. Lalu acara yang kami agendakan telah selesai.